Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2B. Saya Abdul Majid dengan NIM 2207937. Dan saya Risma Febriani dengan NIM 2206572. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sejarah bangsa Arab. Sebelum saya membahas tentang sejarah ihwal bangsa Arab, saya terlebih dahulu akan membahas tentang pengertian sejarah. Nah, menurut bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah yang berarti pohon atau kita kenal dengan kata tarikh. Menurut bahasa Yunani yaitu dikenal dengan historia atau historia. Adapun menurut James Harvey Robinson, dalam pengertian objektif mengatakan bahwa sejarah merupakan semua yang kita ketahui tentang apa yang dikerjakan, dipikirkan, diharapkan, atau dirasakan manusia pada masa lampau. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sejarah yaitu peristiwa atau kejadian pada masa lampau yang dipelajari dan ditelaah untuk menjadi acuan atau pedoman pada kehidupan yang akan datang. Karena dengan sejarahlah kita bisa melihat peristiwa lampau yang akan menjadi pembelajaran yang berguna bagi kehidupan yang akan datang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sejarah ihwal bangsa Arab. Asal-usul bangsa Arab merujuk kepada Sam bin Nuh alaihissalam adalah mereka yang sebelumnya tinggal di sekitar Irak. Kemudian sebagian dari mereka bermigrasi ke daerah yang terletak di barat daya dekat dengan Irak. Oleh sebab itu, mereka diberi nama Bani Sam. Maka, daripada itu, sejarah bangsa Arab dapat ditelusuri hingga zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh sendiri memiliki 3 orang putra, yaitu Sam, Yafis, dan Ham. Masing-masing dari putranya menurunkan bangsa-bangsa yang memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Dari sinilah muncul keturunan Sam yang darinya diambil nama Smith yang dipercaya menjadi asal-usul bangsa Arab. Dari sanalah mereka ada yang bermigrasi ke banyak daerah sekitar karena kawasan Irak tak lagi bisa menampung seluruhnya. Akhirnya terlahirlah bangsa Assyria dan Babylon di Irak, Fenisia dan Aram di Suriah, Ibri di Palestina, Habsyi di Ethiopia, dan Arab di Jazirah Arab. Orang-orang Arab mendapatkan tempat tinggal di daerah yang luas dengan kondisi tanah yang berbukit-bukit, beriklim gurun, serta jarang dialiri oleh air. Oleh sebab itu, menjadikan orang-orang Arab berkarakteristik nomaden, yang artinya mereka suka berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jika tempat satu tidak lagi memungkinkan untuk mereka tinggali, mereka akan pindah ke tempat lain yang memungkinkan untuk mereka tinggali demi mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu letak geografis Jazirah Arab. Secara geografis, semenanjung Arab terletak di bagian barat daya benua Asia. Semenanjung ini memiliki batasan masing-masing. Sebelah utara berbatasan dengan Irak dan Suriah, adapun di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Menurut buku Sakofa Al-Arabiyah, Jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah besar, yaitu yang pertama ada bagian timur meliputi Oman, Qatar, Al-Aqsa, Kuwait, dan seluruh kota dari sisi utara hingga Kufah. Yang kedua bagian barat meliputi Yaman, Tihama, Asir, Al-Hijaz hingga Aila, dan yang berbatasan dengan Aila dari sisi utara hingga ke Al-Balqa. Yang ketiga ada bagian utara meliputi apa yang di antara Kufah, Hauran, dan Al-Balqa sampai Aila dari desa maupun gurun. Yang keempat, bagian selatan mencakup Hadramaut, dan yang kelima, pusat kota atau pulau meliputi seluruh Najd termasuk Yamama, Al-Qasim, Jabal Salma, dan Ajab, dan yang berdekatan dengan kuartal kosong di gurun Al-Ahqaf. Adapun iklim yang terjadi di Jazirah Arab dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama ada daerah Tihamah, yaitu daerah yang sangat panas dan tidak berangin. Daerah ini membentang sepanjang Laut Merah
hingga Najran dan di Yaman. Yang kedua yaitu Hijaz, yaitu daerah yang terdiri dari bukit-bukit berpasir yang berhadapan dengan Laut Merah yang beriklim sedang. Yang ketiga ada Najd, yaitu daerah yang tanahnya sangat tinggi, terletak membentang dari Gunung Samawah yang berada di sebelah utara Yaman dan di sebelah selatan. Yang keempat ada Yaman, yaitu daerah yang hijau terletak di selatan Najd, sebelah timur Laut Merah, sebelah selatan Oman dan Hadramaut, dan sebelah utara Laut Hindia. Yang kelima ada Arud, yaitu daerah yang secara geografisnya terpisah dari ketandusan Arab. Daerah ini tersebar dari Yaman, Najd hingga Irak yang melewati wilayah Yamamah, Oman, dan Bahrain. Jika dilihat dari segi mata pencahariannya, penduduk Jazirah Arab banyak yang bermata pencaharian sebagai penggembala, pemburu, adapun yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Yang selanjutnya ada keadaan bangsa Arab dari masa ke masa. Yang pertama ada bangsa Arab, keadaan bangsa Arab pra-Islam. Itu dalam aspek kondisi keagamaan. Bangsa Arab pra-Islam pernah didera kemunduran dalam hal keagamaan. Penyembahan berhala yang mereka lakukan mencapai tingkat yang tidak masuk akal dan tidak tertandingi. Selain itu juga terjadi penyimpangan moral dan sosial serta kekacauan di bidang politik dan hukum yang disebabkan dari menyembah berhala. Bahkan setiap suku memiliki berhala masing-masing. Contohnya seperti suku Khuzu'ah dan Quraisy yang menyembah berhala bernama Isaf dan Nailah. Adapun yang selanjutnya yaitu dari aspek kondisi politik penduduk bangsa Arab terbagi menjadi dua, yaitu penduduk kota dan penduduk Baduy. Aturan di sana adalah adat dan kesukuan. Bahkan adat kesukuan ini berlaku di lingkungan kerajaan yang merupakan lingkungan kota Arab. Nah, suku Arab sendiri terdiri dari kelompok yang diikat oleh hubungan satu darah, satu garis keturunan, dan satu golongan. Untuk melindunginya, hukum adat diciptakan untuk mengatur hubungan antara individu dengan kelompoknya dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Mereka sangat menjunjung tinggi asas kebersamaan dan kekompakan. Dari hukum adat inilah mereka mendasarkan kehidupan politik sosialnya. Yang selanjutnya ada aspek kondisi ekonomi. Secara geografis hampir seluruh wilayah Arab terdiri dari daratan Sahara yang luas. Kondisi ini menyebabkan tidak tersedianya lahan perkebunan kecuali hanya sebagian kecil, yaitu di daerah pinggiran kota seperti Suriah dan Yaman. Mata air atau oasis yang banyak tersebar biasanya dihuni oleh orang-orang Baduy. Di sana mereka menggembala unta atau kambing mereka, dan mereka tidak mengenal hidup menetap kecuali hanya sekedar memasang tenda. Ketika kawasan tersebut tidak menguntungkan lagi, mereka berpindah dan mencari tempat lain demi kelangsungan hidup dan ternak-ternak mereka. Jazirah Arab kurang cocok untuk bidang pertanian dan industri, tetapi merupakan wilayah yang sangat strategis, yaitu sebagai jalur perdagangan Afrika dan Asia Timur. Sebelumnya kawasan ini strategis berkembang menjadi pusat bisnis internasional, di mana pelaku bisnis tinggal di perkotaan. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang sangat luar biasa, sehingga Allah menggambarkan keistimewaan kota Mekah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Mengenai perdagangan, suku Quraisy yang merupakan suku terbesar di wilayah itu memiliki dua musim dalam perjalanan niaga, yaitu pada musim dingin mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman, sedangkan pada musim panas mereka melakukan perjalanan bisnis ke negeri Syam. Sebelum kemunculan Islam, budaya yang mengakar dalam bisnis ini adalah seperti riba di seluruh kawasan Arab. Bukan hanya kalangan atas saja yang menerapkan sistem riba, masyarakat awam dari berbagai kalangan pun melakukannya. Terkadang riba yang mereka tetapkan bisa sampai 100% atau lebih. Nah, yang selanjutnya ada kondisi sosial. Adat istiadat dan tradisi telah merasuk kehidupan masyarakat Arab.
mereka memiliki seperangkat hukum berdasarkan kebiasaan. Hukum ini mengatur hubungan keluarga dan silsilah mereka, serta hubungan antar suku dan individu. Secara garis besar, kondisi sosial masyarakat Arab dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada membanggakan serta mengutamakan keturunan dan nasab. Jadi masyarakat Arab itu sangat menjaga garis keturunannya, sehingga mereka tidak ingin menikahkan anak-anak mereka dengan garis keturunan yang bukan dari mereka. Nah, yang kedua ada bangga dengan kemahiran membaca puisinya. Yang ketiga yaitu menghina kaum wanita. Nah, jadi masyarakat pra-Islam itu memandang rendah seorang wanita karena dianggap tidak mampu berperang dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan pihak yang akan mencelakainya. Sehingga wanita tidak berhak mendapatkan warisan, serta adanya prostitusi yang dilegalkan. Dan para orang tua saat itu sangat malu dengan putri mereka. Bahkan tidak sedikit yang menguburnya kembali. Mereka tidak merasa bersalah karena membunuh anaknya lantaran karena takut jatuh miskin. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58-59 dan Quran surat Al-An'am ayat 151. Yang keempat ada praktek nikah yang keliru, yaitu seperti nikah mut'ah, nikah syigor, nikah tanpa batas, nikah istibda, dan lain-lain. Yang kelima adalah talak yang dipermudahkan atau yang mudah. Masyarakat Arab dengan mudah menjatuhkan talak. Bagi mereka tidak ada istilah talak 1, talak 2, ataupun talak 3. Seorang laki-laki itu dengan mudah menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun di lain waktu mereka itu bisa rujuk kembali tanpa adanya pernikahan kembali gitu. Jadi udah talak tuh langsung aja langsung aja rujuk kembali gitu. Dan yang keenam ada peperangan dan perampokan. Masyarakat Arab mudah untuk berperang yang disebabkan oleh masalah sepele. Mereka tidak mempedulikan kekejaman perang dan mereka tidak segan membunuh demi membela sukunya. Yang selanjutnya yaitu tentang keilmuan. Masyarakat Arab bukanlah ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut orang jahiliyah atau bangsa jahiliyah atau bodoh serta taklid, buta pada tradisi lama. Mereka tidak bisa membaca dan berhitung. Nah, yang selanjutnya ada kondisi masyarakat Arab setelah datangnya Islam. Yang pertama dilihat dari kehidupan sosialnya. Nah, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang primitif yang menyukai perang dengan tetap bersama sukunya untuk menjadi masyarakat yang lebih baik dengan mengubah pola kehidupannya. Jadi tidak gampang untuk berperang seperti pada zaman jahiliyah dulu. Yang kedua ada moralitas. Setelah munculnya Islam, kebiasaan buruk masyarakat Arab mulai memudar seiring berjalannya waktu. Perempuan yang dulunya tidak mendapatkan hak waris menjadi memiliki hak menerima waris. Para perempuan lebih dihargai, perempuan juga tidak direndahkan harkat dan martabatnya. Bukan seperti pada zaman jahiliyah yang hanya dijadikan alat pemuas nafsu belaka. Yang selanjutnya ada dalam aspek keagamaan, yang tadinya masyarakat Arab pra-Islam itu menyembah berhala. Setelah kehadiran Islam, segala bentuk kesyirikan dihapuskan sehingga masyarakat yang dulunya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalia-amalia yang diperintahkan serta merubah pemikiran bangsa Arab. Yang selanjutnya ada dalam aspek ekonomi, yaitu di mana sebelumnya perdagangan bebas seperti riba atau penambahan nilai mata uang terhadap peminjaman itu dihalalkan. Nah, setelah datangnya Islam, keberadaan cukai kepada para pedagang yang berdagang di wilayah peminta cukai menjadi melakukan kegiatan ekonomi yang adil tanpa penindasan. Jadi tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan terhadap jual beli gitu. Selanjutnya ada dalam aspek politik, yang sebelumnya tidak
memiliki undang-undang untuk mengatur masyarakatnya, tidak ada ketentuan pemindahan kekuasaan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pemilihan pemimpin untuk memiliki sesuatu peraturan yang terarah. Dengan adanya agama Islam memberikan petunjuk yang benar dan adanya prinsip-prinsip untuk berperilaku bermasyarakat yang benar mencerminkan bahwa mereka beragama. Hikmah Nabi Muhammad diutus dari kalangan Arab dan terpilihnya Jazirah Arab. Dapat kita ketahui sebelum Islam datang, Jazirah Arab berada di tengah-tengah di antara negara pemimpin dan penguasa dunia saat itu yang sudah memiliki peradaban yang cukup besar seperti Persia, Romawi, Yunani, dan Hindustan. Persia menjadi pusat perkembangan filsafat dan keagamaan yang telah memunculkan kepercayaan Zoroaster, yakni yang mengizinkan pernikahan antara ibu, anak, dan saudara kandung. Selain itu, kepercayaan Mazdakisme yang menjadikan harta dan wanita menjadi milik bersama masyarakat. Negara penguasa selanjutnya adalah Romawi. Dapat dilihat dari catatan sejarah, Romawi merupakan negara yang memiliki semangat yang tinggi dalam hal kolonialisme. Negara ini pernah berselisih dalam keagamaan, yakni antara pihak Kristen Suriah serta Mesir dan penguasa Romawi saat itu. Penguasa Romawi saat itu menyebarkan agama Kristen dan mempermainkannya sesuai dengan nafsu mereka, dengan memanfaatkan kekuatan militer dan kolonialisme. Dari segi moral, bangsa Romawi tidak kalah buruknya dengan Persia. Kekejaman, kemaksiatan, dan kejahatan merajalela diakibatkan oleh dilipat gandakannya pajak dan melimpahnya pemasukan negara. Peradaban selanjutnya yakni Yunani, mereka terlena akan mitos dan tahayul. Selain itu, situasi kemerosotan moral juga didapati di kawasan Hindustan. Menurut para sejarawan Hindustan, kemerosotan moral, sosial, dan keagamaan dimulai pada awal abad ke-6. Seperti itulah kondisi negara berperadaban di masa Islam datang dan berkembang. Dapat dilihat bahwa kemerosotan moral dan sosial didasarkan peradaban dan budaya hanya mementingkan materi tanpa dasar idealisme untuk menjadi panduan hidup di jalan yang benar. Jazirah Arab saat itu jauh terpencil dan terbelakang dari peradaban dan dunia perpolitikan. Keadaban bangsa Arab saat itu masih memiliki keinginan yang kuat berdasarkan fitrah manusia, yakni yang berkecenderungan untuk hidup terpuji, seperti sifat dermawan, memuliakan tamu, suka menolong, memiliki sifat setia, menjaga kehormatan dan harga diri. Hanya saja mereka belum memiliki pengetahuan untuk mengembangkan potensi tersebut, dikarenakan hidup dalam kesederhanaan, kebodohan, dan keterbelakangan. Banyak dari mereka yang tersesat dari fitrah manusia terpuji sehingga merosotnya moral, seperti tega membunuh anak, menghamburkan harta, dan saling berperang. Seperti itulah kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Allah mengisyaratkan pemakluman karena mereka bukan didasarkan pengetahuan dan peradaban seperti kesesatan dan penyimpangan bangsa-bangsa lainnya. Hikmah dipilihnya Jazirah Arab seperti hikmah diutusnya Nabi Muhammad, yakni yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak ada keraguan terhadap kenabian dan dakwah Islam. Selain itu, Jazirah Arab saat itu memiliki lingkungan masyarakat yang belum terpengaruh peradaban dan pengetahuan bangsa lain. Hikmah dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran agama Islam adalah Masjidil Haram sebagai pusat keperibadatan umat Islam dunia. Ka'bah adalah bangunan pertama yang dibangun untuk beribadah dan menjadi simbol tegaknya agama. Di sini pula berkembangnya dakwah Nabi Ibrahim yang kemudian hari diutuskan Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, keunikan dan keistimewaan karakteristik bahasa Arab dibanding bahasa lain menjadi bahasa Arab lebih pantas menjadi bahasa umat Islam. Kemudian, letak geografis menjadi salah satu faktor Jazirah Arab sebagai pusat perkembangan Islam yang berada di tengah-tengah bangsa lain. Selanjutnya, Raja-Raja Arab. Raja Arab Saudi yang pertama adalah Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud atau yang dikenal dengan nama Ibnu Saud, merupakan pendiri sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi adalah negara yang berdiri pada tanggal 23 September 1932 yang merupakan penyatuan antara wilayah Riyadh, Hijaz, Najd, Asil, dan Hair. Dari sinilah sejarah nama Arab Saudi yang diambil dari nama keluarganya yakni Al-Saud. Pada awal masa pemerintahan Raja Abdul Aziz ditemukan sumber-sumber minyak bumi yang akhirnya menjadi penghasil terbesar negara ini. Dengan demikian, negara-negara yang dahulunya tandus menjadi negara yang makmur dan kaya raya, sehingga dengan penghasilan yang besar ini Raja Abdul Aziz mulai membangun infrastruktur, memasang jaringan telepon dan pemancar radio.
Yang kedua ada Raja Saud bin Abdul Aziz. Raja Saud adalah putra pertama Raja Abdul Aziz yang menjadi penerus tahta kekuasaan Arab Saudi setelah Raja Abdul Aziz lengser. Pada tahun 1964 terjadi perebutan tahta oleh saudaranya sendiri yang didukung oleh kaum ulama. Dari segi kelayakan, Raja Saud sangat layak menjadi pewaris tahta. Namun ia menolak dan mendukung adiknya yakni Faisal bin Abdul Aziz sebagai raja, dan akhirnya Raja Saud pergi ke Jenewa, Swiss setelah diusir dari kerajaan Arab Saudi. Kemudian pada tahun 1966, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir menjemput Raja Saud untuk tinggal di Mesir. Selang 3 tahun kemudian, yakni 1966, Raja Saud meninggal dunia yang bertempat di Athena, Yunani. Selanjutnya Raja Faisal bin Abdul Aziz. Raja Faisal dilantik pada tahun 1964, yakni setelah pemerintahan Raja Saud berakhir. Raja Faisal adalah anak keempat Raja Abdul Aziz. Pada masa pemerintahannya, Raja Faisal banyak melakukan perubahan seperti memperbolehkan penyiaran televisi, mengizinkan anak perempuan bersekolah, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada Raja Khalid bin Abdul Aziz. Pada era Raja Khalid, kementerian disusun kembali. Beliau memutuskan untuk menarik buruh-buruh asing untuk membantu pembangunan negara. Setelah 7 tahun kepemimpinan Raja Khalid berakhir, beliau mengalami serangan jantung hingga akhirnya meninggal dunia. Kemudian ada Raja Fahd bin Abdul Aziz. Sebelum menjadi raja, Raja Fahd bin Abdul Aziz sudah terlebih dahulu mengambil andil dalam pemerintahan. Beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Wakil Perdana Menteri kedua, Putra Mahkota, dan menjadi Wakil Perdana Menteri pertama. Raja Fahd menggantikan posisi Raja Khalid yang meninggal dunia. Di masa pemerintahannya, Raja Fahd menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan memajukan pembangunan ekonomi Arab Saudi. Raja Fahd meninggal dunia pada 1 Agustus 2005 akibat stroke yang dideritanya sejak 1995. Kemudian ada Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Raja Abdullah bin Abdul Aziz menjadi raja ke-6 di usia 86 tahun. Sebelumnya beliau merupakan pangeran yang digadang-gadangkan menjadi raja sejak tahun 1995. Hal ini karena melihat kondisi kesehatan Raja Fahd yang semakin menurun. Raja Abdullah akhirnya naik tahta setelah Raja Fahd meninggal dunia. Kemudian ada Raja Salman bin Abdul Aziz. Raja Salman adalah raja ke-7 kerajaan Arab Saudi yang menggantikan posisi Raja Abdullah bin Saud. Beliau pernah menjabat sebagai gubernur Riyadh selama 48 tahun. Kemudian menjadi Menteri Pertahanan, terpilih sebagai putra mahkota, dan akhirnya diangkat menjadi raja. Lalu apa sih karakteristik bangsa Arab? Bangsa Arab merupakan bangsa yang berupa kabilah atau bersuku-suku dan mengedepankan kekeluargaan. Hal ini tergambar pada masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan suku dan sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan kabilah. Sangat menjaga anggota sukunya, terutama perempuan, yakni dapat dilihat dari bangunan rumah yang memiliki tembok yang sangat tinggi sehingga orang yang tidak diizinkan tidak bisa masuk ke rumah mereka, termasuk polisi, kecuali jika sudah mendapatkan izin dari pemilik rumah ataupun pengadilan setempat. Namun lain halnya jika kita ada di rumah masyarakat Arab atas undangan mereka sendiri. Mereka akan menyambut dan menjamu tamu dengan hangat dan sebaik mungkin. Mereka masih berpegang teguh terhadap prinsip bahwa tamu adalah orang yang harus dihormati. Di sisi lain, masyarakat Arab memegang nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama Islam dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti cara berpakaian dan pekerjaan. Dalam hal pekerjaan, khususnya dalam berdagang, kita akan melihat pemandangan toko-toko di Arab yang akan ditinggalkan oleh para pedagang pada saat waktu sholat tiba. Lalu yang terakhir ada sekilas negara-negara yang termasuk bangsa Arab. Bangsa Arab meliputi masyarakat yang berasal dari Semenanjung Arab. Pada 22 Maret 1945 didirikanlah Organisasi Perkumpulan Negara-Negara Arab, yakni Liga Arab yang beranggotakan 7 negara Arab. Negara tersebut adalah yang pertama Arab Saudi, beribu kotakan Riyadh yang memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Yang kedua ada Bahrain dengan ibu kota Manamah dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Yang ketiga ada Kuwait dengan ibu kota Kuwait dengan bentuk pemerintahan monarki. Lalu ada Oman dengan ibu kota Muscat dengan bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Lalu yang kelima ada Qatar dengan ibu kota Doha dengan bentuk pemerintahan monarki. Lalu yang keenam ada Uni Emirat Arab
dengan ibu kota Abu Dhabi dengan bentuk pemerintah monarki. Lalu yang terakhir ada Yaman dengan ibu kota Sana dan bentuk pemerintahannya adalah republik presidensial. Baik, dari semua yang kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah bangsa Arab diyakini berasal dari keturunan anak Nabi Nuh yakni Sam. Lalu orang-orang Arab memiliki karakteristik bersuku dan nomaden. Bangsa Arab mendiami daerah yang berbukit-bukit, beriklim gurun dan sering kering sehingga bangsa Arab sering berpindah-pindah. Lalu jika dilihat dari geografis, bangsa Arab bukan saja berada di negara Arab Saudi, tetapi bangsa Arab meliputi daerah semenanjung Arab, yakni negara Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Lalu kepercayaan bangsa Arab pra-Islam adalah menyembah berhala dan juga penyimpangan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari segi moral, mereka juga terbelakang, pembunuhan terhadap anak perempuan, mabuk-mabukan, dan perbuatan maksiat lainnya. Namun, setelah Islam datang, lambat laun kemunduran moral ini semakin memudar. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.